sama dengan fx dibatasi dari A sampai B. Nah, di sini kan ada selang dari A sampai B. Kemudian di sini itu kan disuruh mencari X bar sama Y barnya. Jadi X bar di sini itu titik keseimbangan pada absis atau X-nya. Kemudian ada titik keseimbangan pada ordinatnya atau Y bar. Nah, jadi di sini apa namanya biasanya diketahui kerapatan jenisnya. Kalau misalkan nggak diketahui ya nggak apa-apa, nggak usah dimasukkan kerapatan jenisnya. Nah, ini gambaran rincinya, misalkan ini biasa kan tegak lurus ke sumbu X. Nah, jadi ini ada fungsi Y sama dengan fx. Kemudian untuk yang beda-beda tiap biasnya itu delta xi. Kemudian batasannya dari A sampai B. Kemudian yang ini kan yang dicari titik berat, pusat masanya. Jadi kita buat satu titik di tengah-tengah dari biasnya, yaitu jarak titik itu ke sumbu X-nya, yaitu setengah fxi. Kalau jarak dari bias yang paling atas itu kan fxi. Sama kayak fungsi Y sama dengan fx. Nah, kemudian untuk jarak bias terhadap sumbunya, yaitu sumbu Y-nya, yaitu pakai xi. Jadi di sini tuh dianalogikan, misalkan jika ada soal mencari banyaknya penduduk di suatu wilayah, maka rho itu dimisalkan sebagai, misalkan itu 6 penduduk per meter persegi. Dan M atau momennya yaitu diibaratkan luas wilayah di titik keseimbangannya. Sehingga banyak penduduknya yaitu kan tinggal mengalihkan aja per meter perseginya berapa dikalikan dengan luas wilayahnya, sehingga banyak penduduk sama dengan rho dikalikan momennya atau M. Kemudian untuk rumus X barnya sendiri, kalau misalkan PS-nya ini kan tegak lurus sumbu X. Jadi X bar itu mendekati rho dikalikan sigma XI dikalikan fxi dikalikan delta XI. Jadi ini intinya itu menghitung luasan dari biasnya dulu, kemudian dikalikan dengan jarak bias terhadap sumbu Y-nya. Kemudian untuk X bar-nya sendiri yaitu bisa ditulis dari yang atas itu menjadi sama dengan integral A sampai B X fx dikalikan dx. Kemudian dibagi dengan integral A sampai B fx dx. Nah, jadi apa namanya yang menjadi penyebutnya ini yaitu biasa dilambangkan dengan M saja. Kemudian untuk yang menjadi pembilangnya yang di X bar ini biasanya dilambangkan dengan M besar Y. Nah, kemudian untuk Y barnya sendiri yaitu tinggal dilihat saja. Kalau tadi kan yang X bar tadi acuannya itu dari biasnya itu ke sumbu Y. Nah, tapi kalau misalkan yang Y bar ini berarti dari biasnya itu ke sumbu X acuannya. Sehingga Y bar sama dengan integral A sampai B setengah fx kuadrat dx. Nah, setengah fx kuadrat ini dari mana? Kan jika dikonstruksi pakai pendekatan dulu, kan berarti rho dikalikan sigma setengah dikalikan fxi. Setengah ini dari titik itu, titik hitam itu ke sumbu X. Kalau penuh kan Y sama dengan fx. Kalau setengahnya saja berarti kan setengah fxi. Jadi bisa ditulis setengah fx dikalikan fx dx. Nah, ini misalkan yang tadi kan yang tegak lurus sumbu X. Nah, ini biasanya yang sejajar sumbu X. Jadi acuannya sudah beda lagi. Fungsinya juga harus dirubah ke X sama dengan FY. Nah, keterangannya di sini untuk YI itu jarak bias ke sumbu acuan. Jadi yang tadi kan misalkan ini kan gambarnya untuk yang alasnya kan yang kecil, untuk yang tingginya kan yang panjang. Nah, sekarang dibalik. Untuk alasnya gantian yang panjang, untuk yang tingginya gantian yang kecil. Jadi di sini untuk X bar-nya yaitu sama dengan setengah dikalikan integral A sampai B FY kuadrat DY. Karena X bar di sini kan acuannya sudah beda lagi, yaitu diperoleh sama kayak yang Y bar yang di biasnya ketika tegak lurus.
Jadi dibalik di sini. Kemudian untuk Y barnya, yaitu sama seperti X bar ketika di kiasnya ketika tegak lurus tadi ke sumbu X. Jadi di sini kalau misalkan kiasnya dibuat sejajar sumbu X, tinggal dibalik saja rumusnya. Fungsinya juga dibalik, harus X sama dengan FY. Nah, jadi Y barnya yaitu sama dengan integral A sampai B, Y, FY, DY. Yaitu karena kan dari titik ke sumbu X-nya itu jaraknya kan Y, yang dinamakan dengan YI tadi. Kemudian itu tadi kan cuma satu kurva saja. Nah, kalau misalkan dua kurva gimana? Jadi tinggal digambar dulu saja kurvanya, yaitu ada Y sama dengan Fx, ada Y sama dengan Vx. Nah, berarti kan titiknya kan ada di tengah-tengah dari kedua kurva itu. Titik itu ke sumbu X, berarti kan kita perlu tinggal Fx ditambah Gx dibagi 2 kan. Jaraknya dari titik itu ke sumbu X. Jadi nanti tinggal memanfaatkan itu aja untuk yang apa namanya Y barnya, karena kan ini biasanya tegak lurus. Jadi tetap memanfaatkan prinsip kurva atas dikurangi kurva bawah atau kurva kanan dikurangi kurva kiri. Jadi di sini ada soal yaitu sketsakan fungsi Y sama dengan 9 dikurangi X kuadrat dibatasi sumbu X. Cari pusat massa X bar, Y bar. Jadi di sini biasanya itu dituliskan tegak lurus sumbu X. Jadi kalau biasanya tegak lurus sumbu X berarti diintegralkan ke X. Nah ini gambarnya. Jadi akan lebih mudah dikerjakan jika digambar dulu. Jadi kita mencari titik potong sumbu X-nya. Karena ini kan diintegralkan ke X. Jadi batasnya juga harus X. Jadi kita harus mencari batas-batasnya dulu, yaitu dengan titik potong sumbu X. Itu ketika Y sama dengan 0, maka diperoleh X sama dengan plus minus 3. Jadi nanti batasnya negatif 3 sampai 3. Untuk X barnya yaitu sama dengan integral negatif 3 sampai 3. Yaitu X, karena kan jarak biasnya terhadap sumbu Y-nya itu kan dituliskan X, kemudian dikalikan 9 dikurangi X kuadrat dx. Dibagi integral negatif 3 sampai 3, 9 dikurangi X kuadrat dx. Kemudian jika diintegralkan, dihitung dari gambar saja, jika ditebakkan pasti untuk X barnya pasti kan 0. Karena kan tengah-tengah antara negatif 3 sampai 3 kan pasti 0. Kemudian antara 0 sama 9 kan 4,5. Tapi di sini enggak 4,5. Karena kan bentuknya beda. Untuk yang kurvanya yang semakin ke atas kan semakin kecil, yang semakin ke bawah semakin melebar. Jadi pasti nanti titik pusat massanya pasti kurang dari setengah antara 0 sampai 9 itu. Jadi pasti kurang dari 4,5. Kemudian untuk Y barnya yaitu integral negatif 3 sampai 3. Jadi walaupun pakai Y bar, batasnya tetap X, karena biasanya tegak lurus ke sumbu X tadi. Jadi integral negatif 3 sampai 3 setengah dikalikan 9 dikurangi X kuadrat, dikuadratkan lagi dx. Sama kemudian jika dihitung Y barnya yaitu ketemunya yaitu 18/5. Jadi sekitar 3, sekian. 18/5. Nah, kemudian untuk soal yang sama tadi, jika diubah biasnya itu dibuat sejajar sumbu X. Nah, untuk Y bar sama X barnya kan tinggal balik saja rumusnya. Kalau yang Y bar sama mirip seperti yang X bar tadi. Kemudian untuk yang X bar di sini, ketika biasnya sejajar sumbu X, maka mirip seperti yang Y bar tadi. Jadi perlu digambar. Nah, yang perlu diwaspadai di sini kan apa namanya kurvanya itu harus diubah ke X sama dengan FYI. Nah, karena kan kalau Y sama dengan 9 dikurangi X kuadrat, kalau dirubah ke X sama dengan ini nanti ada dua kurva yang beda. Jadi karena kan jika di dalam akar itu dikeluarkan atau diakarkan,
pasti kan ada plus minusnya. Jadi ada yang X sama dengan plus akar 9 dikurangi B. Itu untuk yang gambar yang kurva yang sebelah kanan. Kemudian juga ada X sama dengan negatif akar 9 dikurangi Y. Ini untuk kurva yang sebelah kiri. Jadi nanti jika digabung, kurvanya menjadi 2 kalinya. Nah, di sini dicari Y-bar-nya dulu, yaitu Y-bar sama dengan integral 0 sampai 9. Y dikalikan akar 9 dikurangi Y, dikurangi lagi dengan negatif akar 9 dikurangi Y dy. Nah, karena ini tadi kan mirip seperti yang X-bar di bias tegak lurus sumbu X. Jadi, untuk jarak bias ke sumbu X-nya, yaitu kan diketahui YI. Di sini tulis Y. Kemudian untuk kurvanya di sini kan pakai X sama dengan berarti pakai kurva kanan dikurangi kurva kiri. Nah, kurva kanan kan yang positif akar 9 dikurangi Y. Untuk kurva kirinya kan negatif akar 9 dikurangi Y. Jadi dituliskan seperti itu. Ini nanti jika dihitung hasilnya sama. Nah, kemudian untuk X-bar-nya tadi kan mirip seperti Y-bar ketika bias tegak lurus sumbu X. Jadi ditulisnya sama, yaitu setengah dikalikan. Berarti ini kan butuh jarak titik tengahnya ke sumbu Y. Jadi di sini pakai setengah dikalikan integral 0 sampai 9 akar 9 dikurangi Y dikuadratkan dikurangi lagi dengan negatif akar 9 dikurangi Y dikuadratkan dy. Nah, tinggal dihitung aja. Jadi ini untuk yang ada kuadratnya ini yaitu berasal dari setengah dikalikan akar 9 dikurangi Y dikurangi negatif akar 9 dikurangi Y dikalikan akar 9 dikurangi Y ditambah tadi yaitu untuk mencari titik tengahnya. Jadi yang tadi yang fungsi fx ditambah gx dibagi 2. Yang kayak gitu. Kemudian untuk yang fx dikurangi gx-nya itu sudah sama kayak yang rumus asalnya. Jadi nanti kalau dihitung juga sama, x-nya pasti 0 X-bar-nya. Nah, misalkan ada soal kayak gini. Suatu bidang dibatasi sumbu X dan Y sama dengan 1/X kuadrat. Apakah mungkin kita menentukan pusat massa X-bar, Y-bar dari bidang tersebut? Jelaskan. Nah, di sini kan diketahui misalkan intervalnya itu mulai dari 1 sampai tak hingga. Jadi di sini pertama kita perlu mengecek divergenannya terlebih dahulu. Kalau misalkan divergen berarti kan tidak bisa dihitung pusat massanya. Jadi di sini kita perlu menghitung apakah ini itu konvergen. Jadi kita di sini pakai integral tak wajar, yaitu integral 1 sampai tak hingga dari 1/X kuadrat dx. Sehingga diperoleh sama dengan 1. Nah, karena kan ada angka tetapnya menuju ke suatu titik tertentu atau suatu nilai tertentu, jadi integral ini itu konvergen, sehingga bisa dihitung pusat massanya. Nah, karena kan ini biasnya itu tegak lurus ke sumbu X. Jadi, X-bar-nya yaitu sama dengan integral 1 sampai tak hingga, batasnya pakai batasan X, yaitu X dikalikan 1/X kuadrat. Jadi, jarak biasnya X, kemudian 1/X kuadrat dari fungsinya, yaitu Fx, atau sama dengan Y. Kemudian jika dihitung X-bar-nya, yaitu ketemu sama dengan tak hingga. Karena ini kan fungsinya kan pasti untuk X-nya itu pasti tak hingga. Karena kan batasnya mulai dari 1 sampai tak hingga. Kemudian kita mencari Y-bar-nya. Nah, untuk Y-bar sendiri yaitu sama dengan setengah integral 1 sampai tak hingga. Dari 1/X kuadrat dikuadratkan lagi. Karena kan jarak kurvanya dari titik tengahnya tadi itu kan setengah dikalikan 1/X kuadrat. Kemudian dikalikan integral asalnya yaitu 1/X kuadrat dx. Nah, ketika dihitung Y-bar-nya ketemu sama dengan 1/6.
Jadi titik pusat masanya yaitu koordinatnya yaitu tak hingga koma 1/6. Nah, ini juga apa namanya? Kayak yang tadi ya. Jadi ini jika ada dua kurva, jadi ada y sama dengan fx, ada y sama dengan gx. Nah, yang x bar ini sama y bar di sini itu yang gambarnya ketika biasnya itu tegak lurus ke sumbu x-nya. Nah, jadi seperti ini gambaran ketika dua kurva. Jadi untuk mencari jarak titik tengahnya ke sumbu x itu perlu fx ditambah gx dibagi 2, bukan fx dikurangi gx. Nah, kemudian misalkan ada soal lagi, ini yang diketahui kerapatan itu hitung pusat massa daerah R yang dibatasi oleh Y sama dengan 6X, 6 dikurangi X, dan Y sama dengan X dikurangi 3 kuadrat ditambah 1. Nah, di sini diketahui jika kerapatannya adalah konstan K. Jadi tinggal disubstitusikan saja, sehingga M-nya atau yang M di sini itu kan biasanya dituliskan fungsinya sebagai penyebut dari X bar atau Y bar. Jadi tinggal dituliskan seperti biasanya. Kemudian untuk M besar Y-nya ini kan menjadi pembilang di X bar-nya. Jadi sama dengan di rumus asalnya tadi kan jika pakai pendekatan berarti rho-nya tinggal disubstitusikan saja sehingga K dikalikan integral negatif 1 sampai 4. Ini seharusnya 1 ya ini. 1 sampai 4 X dikalikan 6 dikurangi X dikurangi 1 ditambah X dikurangi 3 kuadrat. Nah, karena ini kan pakai yang X bar, jadi tinggal menghitung kurva atas dikurangi kurva bawah. Kemudian diperoleh 45 per 4K untuk MY-nya. Untuk MX-nya berarti kan ini mencari pembilang dari Y bar. Jadi di sini kan ada K-nya disubstitusikan, kemudian dikalikan dengan setengah, dikalikan integral 1 sampai 4. Kemudian ini kan berarti perlu fx ditambah gx, kemudian perlu fx dikurangi gx. Jadi jika dikalikan, ketemu hasilnya yaitu 6 dikurangi x kuadrat dikurangi 1 ditambah x dikurangi 3 kuadrat, tutup kurung dikuadratkan lagi, dx. Kemudian diperoleh di sini kan ada untuk x bar sendiri rumusnya yaitu my dibagi m. Jadi tinggal yang tadi yang diketahui yaitu sama dengan 5 per 2 untuk x bar-nya. Kemudian y bar-nya yaitu sama dengan 13 per 5. Jadi hasilnya sudah benar. Apa ada yang tanyakan, Dek? Kak, Ya, tapi aku mau tanya tentang Simpson. aturan Simpson Iya, itu jarang dibahas, itu yang aturan Simpson itu biasanya. tapi Bunian kemarin tanya itu. Tanya Terus, aturan Simpson. terus aku bingung jawabnya. Ya nanti tak carikan catatanku dulu ya. Iya, oke Soalnya Kak. aturan Simpson ini jarang dibahas. Soalnya kalau di pendidikan dulu itu dibahasnya cuma yang ini. Cuma aku juga sempat cari-cari yang aturan Simpson juga. Tapi nggak diajarkan kalau di pendidikan. Ya, berarti nanti lanjut di chat WA. Ya. Ya, oke. Yang lainnya mungkin ada yang tanyakan. Mau tanya Kak, Ya. kalau pusat massa benda putar itu gimana ya Kak?
Pusat massa benda putar itu sebenarnya sama aja sih. Kayak gimana misalnya? Kemarin kan dapat tugas, Kak. Ya. Itu jadi ya soal pusat massa biasa cuma ada tambahan diputar terhadap sumbu X gitu. Jadi di sini pakai volume ya. Ya hampir mirip sih. Tinggal modifikasi integralnya aja sebetulnya. Kan kalau di volume kan biasanya ditambahkan pi kan di depannya itu. Jadi nanti itu tinggal modifikasi integral, ada yang dikuadratkan, kemudian ada yang ditambahkan pi juga. Nah, jadi nanti apa namanya? Nanti tak carikan itunya aja. Soal-soal yang kayak gitu, jadi nanti biar bisa jadi referensi cara ngerjakannya gimana. Iya, Kak. Gimana deh, nggak ada yang tanyakan lagi? Ya, jadi karena sudah jam 9.30, katanya ada teman yang non-mus yang apa namanya ada acara, jadi kita akhiri di sini saja ya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam, makasih Kak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.